Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sucia Purnama dengan NIM 10 12 15 34 kelas J Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi teknik penulisan karya ilmiah untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah. Yang pertama, untuk pengertian karya ilmiah. Menurut Eko Susilo M, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu, yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Lalu ada jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama ada makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Lalu yang kedua ada artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah, artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Lalu yang ketiga ada skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana atau S1. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Lalu ada kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Setelah itu ada paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, dan atau S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Lalu ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Lalu ada disertasi. Disertasi diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor atau dokter yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci. Disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinil atau orisinalnya. Lalu ada ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, ada karya ilmiah menyajikan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ada karya ilmiah disajikan dengan menggunakan bahasa baku. Yang ketiga, karya ilmiah ditulis dengan secara jujur dan akurat. Yang keempat, karya ilmiah disusun secara sistematis, konseptual, dan prosedural. Yang kelima, penyimpulan karya ilmiah dilakukan berdasarkan fakta-fakta. Lalu ada teknik karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ditulis dengan menggunakan jenis dan ukuran kertas tertentu. Adapun dan ukuran kertas yang umumnya digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah kertas HVS berukuran A4,
pengetikan karya ilmiah hanya pada satu sisi kertas atau tidak diketik bolak-balik. Sementara itu, jenis dan ukuran huruf yang digunakan dalam karya ilmiah adalah jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12. Lalu, dalam menulis karya ilmiah, terdapat beberapa teknik penulisan yang perlu dipahami dan diterapkan, yaitu yang pertama ada spasi atau jarak baris penulisan, yang kedua ada ukuran margin atau batas tepi, yang ketiga ada penomoran halaman, keempat bahasa dan penggunaan istilah, yang kelima ada bentuk kalimat, yang keenam penulisan kata pengantar. Lalu ada yang keenam atau ketujuh penulisan abstrak, kedelapan penulisan daftar isi, lalu ada penulisan daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Ke-10 ada penulisan judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab. Yang ke-11 ada penulisan paragraf, yang ke-12 penulisan naskah atau teks. Lalu ada yang ke nomor 13 penulisan permulaan kalimat, penulisan bilangan, lalu ada penulisan nama gambar dan nama tabel, penulisan kutipan dan sumber kutipan, penulisan daftar pustaka. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada teknik untuk spasi atau jarak baris penulisan. Spasi atau jarak baris penulisan karya ilmiah adalah 2 spasi. Beberapa perguruan tinggi menentukan jarak baris penulisan atau spasi adalah 1,5 spasi. Lalu ada spasi atau jarak baris penulisan untuk kutipan langsung, judul gambar, judul tabel, daftar pustaka adalah berjarak 1 spasi ke bawah. Spasi atau jarak baris penulisan untuk daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, serta daftar istilah adalah berjarak 1 spasi dengan jeda 1 baris untuk setiap bagiannya. Lalu yang kedua ada ukuran margin atau batas tepi. Umumnya menggunakan formasi 4-4-3-3 atau 4 cm untuk margin kiri dan margin atas, serta 3 untuk margin kanan dan margin bawah. Namun, ada beberapa perguruan tinggi yang menerapkan ketentuan ukuran margin untuk pengetikannya dengan formasi 4-3-3-3 atau 4 untuk margin kiri, serta 3 untuk margin atas, kanan, dan bawah. Lalu, penjelasan penomoran halaman. Terkait dengan ketentuan penomoran halaman dan tata letaknya, angka Romawi kecil digunakan untuk penomoran halaman pada bagian awal karya ilmiah serta halaman judul hingga abstraksi. Lalu untuk angka Arab digunakan untuk penomoran halaman. Setiap halaman pada halaman yang memuat judul bab, penomoran halaman ditulis pada bagian kanan bawah. Sedangkan pada setiap halaman, penomoran halaman ditulis pada bagian kanan atas. Lalu untuk penulisan halaman berjarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 dari tepi atas atau tepi bawah. Lalu selanjutnya ada bahasa dan penggunaan istilah. Sesuai dengan ejaan Bahasa Indonesia mengacu pada Permendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman ini mencakup pedoman dalam pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Sementara itu, istilah yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah istilah dalam bahasa Indonesia atau istilah serapan bahasa asing yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika istilah asing yang digunakan dalam penulisan karya tulis tidak memiliki padanan kata sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka istilah asing tersebut harus ditulis dengan menggunakan huruf miring atau italik dan dijelaskan makna dari istilah yang dimaksud. Lalu ada bentuk kalimat. Kalimat dalam penulisan karya ilmiah hendaknya disajikan dalam bentuk pasif, dalam artian kalimat dalam karya ilmiah tidak boleh disajikan dalam perspektif orang pertama seperti saya, aku, dan lain-lain. Pada bagian ucapan terima kasih atau kata pengantar atau prakata, kata saya diganti dengan kata penulis. Lalu
Penjelasan untuk penulisan kata pengantar. Yang pertama, kata pengantar ditulis dalam menggunakan spasi 1,5. Judul kata pengantar ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital, ditebalkan dan ditempatkan di tengah. Adapun jarak antara judul dan isi kata pengantar adalah 2x2 spasi. Untuk ucapan terima kasih ditulis secara berurutan, dimulai dengan pihak luar, keluarga, atau teman. Ada penjelasan untuk penulisan abstrak. Yang pertama, judul abstrak ditulis dengan menggunakan huruf besar atau kapital, ditebalkan dan ditempatkan di tengah. Isi abstrak pada umumnya ditulis dengan spasi tunggal dengan jumlah kata minimal 75 kata dan maksimal 100 kata dan ditulis dalam satu paragraf. Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dengan ketentuan penulisan yang sama. Lalu ada penulisan daftar isi. Daftar isi ditulis dengan spasi tunggal. Untuk penulisan judul, setiap bab ditebalkan atau di bold dan menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Adapun jarak antara judul daftar isi dengan isi adalah 3 spasi. Lalu untuk teknik penulisan daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran ditulis dengan spasi tunggal. Adapun judul daftar gambar ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital dan ditebalkan. Setelah itu ada penulisan judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab. Untuk judul bab ditulis dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar, diletakkan di tengah-tengah kertas dan ditebalkan atau di bold. Adapun jarak penulisan judul bab disesuaikan dengan formasi ukuran margin atas bawah, atas tepi. Penulisannya dianut jadi 4 cm atau 3 cm di tepi atas kertas tanpa tanda titik. Lalu ada penjelasan penulisan paragraf. Sebelumnya penulisan judul subbab. Judul subbab ditulis dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar, kecuali kata penghubung dan kata depan. Ditebalkan atau di bold, dimulai dari tepi kiri dan tanpa tanda titik. Judul anak subbab ditulis dengan menggunakan gaya kalimat, yakni pada awal kata pertama menggunakan huruf kapital atau huruf besar dan awal kata kedua dan seterusnya menggunakan huruf kecil dan diikuti dengan tanda titik dan ditebalkan atau di bold. Penulisan judul anak kalimat dimulai 1 tab atau 5 perketikan dari kiri. Lalu penulisan paragraf. Dalam penulisan paragraf baru yang letaknya tepat di bawah judul bab, judul subbab atau judul anak subbab ditulis rata kiri. Sedangkan paragraf baru berikutnya ditulis menjorok ke dalam pajak 1 tab atau 5 ketikan dari batas tepi kiri. Jika menggunakan aplikasi, paragraf dapat diatur secara otomatis. Lalu untuk penulisan naskah atau teks, penulisan posisi naskah atau teks karya ilmiah diatur dengan ketentuan rata kiri kanan, dalam artian pengetikan naskah atau teks karya ilmiah dimulai dari sisi kiri hingga sisi kanan. Pengecualian ketika memulai paragraf baru, memasukkan gambar, memasukkan tabel, persamaan, atau hal-hal lainnya. Jika menggunakan aplikasi, penulisan naskah atau teks karya ilmiah dapat diatur dengan memilih posisi rata kiri kanan atau justified. Lalu ada teknik penulisan permulaan kalimat. Dalam penulisan karya ilmiah, permulaan kalimat ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital pada awal kata dan diakhiri dengan tanda titik. Jika permulaan kalimat mengandung bilangan, angka, atau rumus lainnya, maka bilangan tersebut harus ditulis dengan menggunakan huruf. Lalu untuk penulisan bilangan. Bilangan dalam karya ilmiah ditulis dengan angka kecuali jika bilangan tersebut terdapat pada awal kalimat, maka bilangan ditulis dengan huruf.
Penulisan bilangan desimal merujuk pada ketentuan bahasa Indonesia, yakni ditulis dengan koma dan bukan dengan titik. Sementara itu, penulisan satuan dinyatakan dengan singkatan resmi tanpa disertai dengan tanda titik di belakangnya. Lalu untuk penulisan nama gambar dan nama tabel, penggunaan gambar seperti grafik, bagan, dan lain-lain, dan tabel dalam penulisan karya ilmiah bertujuan untuk menampilkan data atau informasi tertentu. Setiap gambar dan tabel yang disajikan dalam karya ilmiah harus diberikan nomor dan judul. Sistem penomoran gambar sama dengan sistem penomoran tabel, yakni dengan menggunakan angka Arab. Judul gambar dan judul tabel ditulis tanpa menggunakan tanda baca titik dan tidak ditebalkan. Umumnya, judul gambar dan judul tabel ditulis dengan sebagaimana gambar dan tabel. Perbedaannya adalah judul gambar ditempatkan di bawah gambar sedangkan judul tabel ditempatkan di atas tabel. Untuk teknik penulisan kutipan dan sumber kutipan. Kutipan langsung atau kutipan yang berasal dari penulisnya yang berjumlah kurang dari 40 kata ditulis dengan menggunakan dua tanda petik. Yang selanjutnya, kutipan langsung yang diambil dari kutipan maka penulisannya menggunakan satu tanda petik. Kutipan langsung yang diambil dari bahasa asing maka harus ditulis dengan menggunakan huruf miring atau italik. Lalu kutipan langsung yang mengandung jumlah kata 40 kata atau lebih, maka kutipan tersebut harus ditulis tanpa menggunakan tanda petik dan diketik dengan jarak 1 spasi. Adapun proporsi kutipan langsung dalam satu halaman adalah maksimal 1/4 halaman. Apabila dalam kutipan langsung ada bagian yang dihilangkan, maka penulisan bagian yang dihilangkan tersebut diganti dengan menggunakan 3 buah titik. Apabila sumber kutipan merujuk sumber lain, maka yang tulis adalah sumber kutipan yang digunakan oleh pengutip dengan menyebut nama yang mengemukakan pendapat tersebut. Jika sumber kutipan ditulis mendahului kutipan langsung, maka penulisannya adalah nama penulis diikuti dengan tahun penerbitan dan nomor halaman yang dikutip. Tahun dan nomor halaman ditulis dalam tanda kurung. Selanjutnya, jika nama penulis tidak diketahui, maka judul karya dari penulis yang tidak bernama tersebut dituliskan sebagai tema utama. Huruf kapital digunakan untuk menulis huruf pertama dari judul karya atau judul tambahan. Daftar pustaka ditulis secara berurutan berdasarkan abjad nama belakang atau nama keluarga penulis dengan jarak 1,5 spasi. Dalam penulisan daftar pustaka, baris kedua setiap sumber pustaka ditulis dengan jarak 5 ketikan dari batas tepi kiri. Baris pertama dengan jarak antar baris 1,5 spasi. Lalu yang terakhir, teknik penulisan daftar pustaka. Untuk penulisan daftar pustaka juga merupakan hal terpenting dari penulisan karya ilmiah dan dilakukan untuk menghindari dan meminimalisir plagiarisme. Daftar pustaka pada dasarnya mengandung 3 unsur penting, yaitu penulis, judul, dan fakta-fakta penerbitan yang meliputi tempat atau kota pustaka tersebut diterbitkan, nama penerbit, dan tahun penerbitan. Terdapat beberapa sistem penulisan daftar pustaka, namun yang umum digunakan oleh perguruan tinggi di Indonesia adalah APA Style atau American Psychological Association. Lalu ini yang terakhir, dan sekian dan terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan kalau ada salah-salah kata atau salah penyebutan mohon dimaafkan.